sedekah. Saya setuju yang kita kalau ngomong itu tadi loh Ning, kalau kita kita berbahasa yang bagus, yang santun sesama kita, sesama teman kita, seorganisasi, kan itu lebih baik dari sedekah tapi disertai dengan ngene yo kok tak sakmene tapi niku lho ojo dikeki karuan yo daripada ngomong gak enak ngono. Kalau gitu enggak usah sedekahnya ojo sedekah. Ngomong sing enak iku lho wis sedekah melebihi kan itu. Daripada seperti itu tapi kesannya tidak ikhlas, menyakiti gitu ya. Dan semena-mena setelah disodakoi lah kok saenake oleh ngomong. Nah, itu sering terjadi memang nih. Gitu. Makanya tak omong nih sih kebiasaan itu. Tapi banyak orang-orang itu yang tidak sadar. Tidak sadar melakukan hal itu. Udah ngomong gak enak. Daripada masuk kan kayak iya aku ngomong aja sing manis, sing sopan itu lebih berharga, itu lebih berarti bagi kita kan. Sedekah yang disertai dengan menyakitkan hati. Nah, itu lebih baik kata yang baik walaupun enggak sedekah. Gitu. Itu yang lebih diterima malah yang sedekah yang seperti itu ya nih ya. Itu berarti tujuan sedekah kan sebenarnya menyenangkan hati. Nah, gitu. Tapi kalau menyakitkan jadinya. Garang musuhnya bener kayaknya menangnya tapi ngerundel itu. Kalau yang seperti tadi sedekah sering di ungkit-ungkit itu jadinya tetap sedekah atau gimana itu nih? Iya kan gak ikhlas akhirnya. Iya, memang ini kan bahwasanya sedekah yang bil manni wal adza gitu ya. Bil manni wal adza itu bil manni itu diungkit-ungkit. Kemudian adza itu menyakitkan. Kalau diungkit-ungkit itu pasti kan menyakitkan gitu. Iya. Nah, ini yang istilahnya sedekahnya tidak berpahala itu. Dalam Al-Qur'an itu muspro bahasa kitab itu muspro diumpamakan ya di dalam Al-Qur'an. Loh, bisa-bisa dapat dosa juga loh. Iya, justru malah dapat dosa. Iya. Karena menyakitkan plus merendahkan. Orang-orang istilahnya itu dengan perkataan yang tidak enak itu kan justru merendahkan merendahkan orang yang diajak bicara itu kan. Jadinya menyakitkan itu. Jadi sebenarnya enggak, justru malah enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Oh gitu. Jadi sia-sia yang tadi apa yang dilakukan. Gitu teman-teman. Jadi kalau memang mau bersedekah ya jangan diungkit-ungkit gitu. Niatnya Rabu Bekasan mau sedekah nih, ngilangin wala diungkit-ungkit gak jadi wis. Gitu ya. Pokoknya sing enak cukup. Malah berbala. Kalau masih mau bicara tentang Rabu Bekasan ini, Rabu Bekasan melakukan sholat khusus untuk Rabu Bekasan ini, bagaimana hukumnya dan seperti apa nih? Kalau sholat itu dikhususkan ini ya, kalau sholat itu kan sholat itu ada niatnya, ya. Kalau niatnya memang sholat sunnah itu dengan Rabu Bekasan, ini yang tidak boleh. Ya, jadi hukumnya tidak diperbolehkan. Cuman gini, kita sholat sunat mutlak ini yang diperbolehkan gitu ya, sholat sunat hajat ini juga diperbolehkan. Jadi sholat sunat hajat ini diperbolehkan karena memang ada syariatnya. Kemudian hajat kita apa pada waktu itu, pada waktu Rabu Bekasan itu hajat kita supaya diberi keselamatan di hari Rabu Bekasan itu, khususnya dijauhkan dari bala. Nah itu tujuan kita. Tapi kebanyakan orang Jawa itu ngarah gampangnya ya. Jadi gerutuk-gerutuk sholat, mau sholat apa? Sholat Rabu Bekasan. Katanya diu. Katanya melok sembahyang Rabu Bekasan. Nah itu sehingga jadi salah persepsi ya. Iya. Sholatnya kayak niatnya sholat Rabu Bekasan. Yang ini yang tidak ada syariatnya atau yang tidak dilarang oleh bahkan dilarang. Jadi dibolehkan. Seharusnya sholat sunnah mutlak saja atau sholat sunat hajatnya itu supaya diberi keselamatan di hari Rabu Bekasan atau di bulan Safar ini. Tapi biasanya kalau dilanggar-langgar kan kita nggak khawatir kan ada imamnya. Biasanya yang imami itu yang punyainya itu kalau kita ya iki sembahyang hajat niatin ini tadi makmum kan gitu. Derek kiai. Derek kiai. Insyaallah selamat. Gitu. Kalau mau mulai dari agama Islam memang harus ke yang kiainya, yang ilmunya memang benar gitu ya.
gitu. Kita boleh cari tahu, cari pengalaman di Asah Al-Ghogli. Bahaya itu. Tapi kita harus istilahnya kebunyai atau istilahnya mengaji ya, karena memang ada sanadnya dan tidak diragukan gitu ya. Jadi ditelaah terlebih dahulu mungkin ya. Memang harus ngaji dulu lama, butuh waktu yang lama berpuluh-puluh tahun ya, nggak perlu. Kalau orang dulu kan gitu ya. Kalau ngaji mau singkat boleh di Kawaya saja. Di Fatayat Surabaya. Ya sering mengadakan pengajian berarti ya dari Fatayat Surabaya itu. Iya. Iya, pengajian. Di ranting-ranting juga ada. Di setiap pertemuan pasti ada di pengajian. PAC kecamatan ada. Karena memang dari ngaji itu kita tahu ya, sehingga kita bisa istilahnya mengamalkan itu seharusnya kan kita ngaji dulu, artinya kita mondok, butuh mondok lama. Kalau kita tidak tahu maka akan terjadi ketimpangan seperti tadi antara amalia dan ritual itu ya Ning ya. Soalnya sekarang kan apalagi Rebo Kasan ini kan antara agama sama budaya itu sangat kental keterkaitannya. Jadi kalau beberapa orang-orang awam yang tidak tahu, mereka akhirnya beralih ke jalan yang salah gitu. Karena memang istilahnya amalia gitu ya, yang istilahnya bisa amalia yang sering kita lakukan itu berarti kan dibudayakan gitu ya. Sehingga budaya itu akan berbaur dengan budaya Jawa yang itu yang menjadi tradisi. Itu yang dikhawatirkan istilahnya terjadi kesalahpahaman gitu ya. Sebenarnya salah kaprah. Sebenarnya yang kita lakukan ini amalia yang memang betul-betul yang disyariatkan gitu ya, bukan sekedar budaya yang terbaur dengan budaya Jawa yang penuh dengan mistis-mistis itu ya Ning ya. Sekak paham tak kono ae. Tak kono bunyai. Derek kiai. Derek bunyai. Nek bunyai derek kiai. Kan kita bisa budal baru jamiah, itu Fatayat, melok iku Fatayat. Yang memang sudah tahu bahwa ibu-ibu Fatayat ini, sahabat-sahabat Fatayat ini tuh ngajinya sama kiai, sama bunyai. Kiai yang bersanad, memang keilmuannya bersanad dan bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, itu kan yang penting. Benar. Soalnya bunyai kiai ya mondoknya kan lama. Gak kayak saya di kiai kan banyak di YouTube itu yang kan iso apa di situ hadis itu ngono ya wis wani ngomong, wis wani akhirnya orang-orang ceramah akhirnya kan salah kaprah, sing melok itu saya gak pinter. Jadi nanti pengikutnya jadi semakin banyak orangnya diikutin banyak orang tapi ternyata itu salah gitu. Jadi buat teman-teman semuanya memang kalau memang mau belajar agama Islam, NO loh yo. Nah itu. Punya NO, jangan keliru. Karena ini Kiai NO atau Bunyai NO itu sudah ada levelnya. Oh gitu. Jadi keabsahannya itu sudah ada toknya. Selamat dunia akhirat. Insya Allah selamat dunia. Karena yang kita ikuti Kiai. Betulan. Kiai yang bersanad. Betulan. Iya. Jadi kalau mau membicarakan tentang Rebo Kasan ini, melakukan amalannya seperti sholat itu ada hukumnya enggak? Nih. Ya, sholat itu kan memang istilahnya banyak sekali sholat sunnah ya. Jadi termasuk juga sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat ini dilakukan ketika kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya permohonan ke Allah itu ya, mendekatkan dirinya dengan sholat itu. Sehingga kita sholat hajat itu, terus kemudian apa yang kita inginkan itu supaya dikabulkan oleh Allah ya. Jadi sholat hajat supaya kita diberi keselamatan, ini boleh gitu ya. Nah, yaitu tadi jangan sampai sholat Rebo Kasan. Sholat apa Rebo Kasan? Ya, niatnya jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah itu. Tujuannya saja untuk diberi keselamatan di hari Rebo Kasan. Nah, sholat dan baca doa-doa ya, tentunya doa-doa juga bersolawat, wirid-wirid lah. Nah, iya. Kalau membicarakan tentang Rebo Kasan sering sekali di dalam sebuah keluarga itu bahwa ini Rebo Kasan nggak boleh keluar rumah. Nah itu seperti apa itu nih? Sebenarnya itu hanya upaya-upaya saja itu ya, karena memang Allah menurunkan bala yang jumlahnya 320.000 pada hari itu, sehingga orang dulu itu lebih untuk melakukan upaya lebih supaya selamat gitu kan. Jadi wes gak usah metu ben selamat. Padahal turun karuan dan rumah ya turun karuan loh.
Ini kadang-kadang di Cuma rumah, orang tua kan gitu lebih aman ya di rumah kan gitu. Istilahnya itu apa ya? Logikanya. Masa pas Rebo Wekasan kita nggak keluar rumah sama sekali. Lah, kan Nasi gitu. kerja. Nah, jadi Bapak gitu. yang arek. Jadi yang logikanya, kuliah, yang logikanya kalau sekolah. kita keluar itu lebih aman. Aman. Padahal diem-diem di rumah Kok kejauhan. gendengnya, gendengnya loger. Itu. Makanya dimanapun kita Iya. minta selamat. Minta gitu. selamat gitu. sama Allah ya. Itu kan Pada hanya Allah. upaya saja. Orang tua untuk menjaga anak-anaknya dan keluarganya. Lumayan lahir itu ya, Iya. jangan keluar. Padahal kalau tidak keluar juga, kalau misalnya kena bencana ya kena bencana Iya. juga. Jadi yang Iya, paling benar. istilahnya penjagaan yang paling utama yaitu tadi dengan doa, Doa. dengan baca-baca. Dimanapun kalau Allah memberikan keselamatan ya pasti selamat ya, Iya. ya. Meskipun di luar rumah atau di dalam rumah. Jadi sehingga mungkin orang Jawa bilang itu lebih enaknya udah jangan keluar rumah, di rumah saja, Iya. selamat. Soalnya Gusti Allah nurunna belai iki ya mau belai. Itu apa, mungkin Gitu orang biasanya Jawa. kalau Iya. Wekasan itu. Oke, jadi itu adalah penjelasan mengenai tentang Rebo Wekasan atau Rabu Pungkasan ini yang sudah dibedah oleh Ning Naile sama oleh Ning Tolik ini ya. Ya, terus itu lagi Mbak, barangkali kan biasanya kalau di Rebo Wekasan itu nggak boleh melakukan akad nikah atau pernikahan. Nah, ya bulan itu Safar sering biasanya terjadi itu tuh, ya, ya. Sebenarnya juga nggak boleh melakukan pernikahan di bulan Safar, nanti bisa begini Sebenarnya nggak ada larangan yang keras karena seperti memang itu. di hari Rebo Wekasan itu merupakan hari yang sangat bersejarah gitu ya, sangat sangat bersejarah bagi umat Islam ya, sangat hari yang sangat memprihatinkan, di mana pada saat itu Rasulullah itu sakit, Gerah. gitu ya, gerah. Kemudian yang gerahnya ini sampai kepada wafatnya beliau. Oh, iya. Ini sehingga beliau mulai gerah atau sakit ini di hari Rebo Wekasan itu ya, Ning ya.